Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Bertemu dengan kita di JKI House Online. Dan saya percaya apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita rasakan, Tuhan Yesus selalu memonitor kehidupan kita dan Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak bagi kalian semua yang ingin memberikan persembahan, silakan mentransfer persembahan kalian melalui nomor rekening yang tertera. Dan saya juga mau mengajak kita semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu ya Bapa, yang selalu ya Bapa Engkau berikan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau selalu memonitor kehidupan kami ya Bapa. Engkau selalu menjaga kami ya Bapa dalam keadaan apapun ya Bapa. Bapa, Engkau berkati ya Bapa tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa melalui persembahan ini ya Bapa, kerajaan-Mu ya Bapa selalu Engkau bisa pakai ya Bapa. Engkau memperluas kerajaan-Mu ya Bapa melalui persembahan-persembahan yang ada ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk ibadah kami ini ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa ibadah kami supaya kami bisa mengerti ya Bapa apa yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Engkau bantu kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Shalom semuanya, mari saya undang semuanya kita bersukacita dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini. Lagu pujian ini berbuah. Firman Tuhan ajari kita untuk berbuah. Amin. Firman Tuhan ajariku untuk tumbuh berbuah, dengan tinggal di dalamnya dan Dia di dalamku. Yesuslah pokok dan aku caranya, terus tinggal di dalamnya ku berbuah. Amin. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau perbuat kan berhasil. Sekali lagi nak pujian ini. Firman Tuhan ajariku untuk tumbuh berbuah, dengan tinggal di dalamnya dan Dia di dalamku. Yesuslah pokok dan aku caranya, terus tinggal di dalamnya ku berbuah. Sukai firman-Nya, renungkan siang dan malam, apapun yang kau perbuat kan berhasil. Sekali kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ajariku untuk tumbuh berbuah, dengan tinggal di dalamnya dan Dia di dalamku. Yesuslah pokok dan aku caranya, terus tinggal di dalamnya ku berbuah. Sukai
firman Tuhan. Amin. Biarlah kita teduhkan hati kita di hadirat Tuhan sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Kita telah diberikan hati yang baru. Kita telah diberikan hati yang percaya kepada Yesus. Saatnya kita terus mengingatkan diri kita untuk meneladani Kristus yang sudah berbuat banyak kebaikan dan penuh dengan kebenaran. Kita persembahkan hidup kita untuk jadi pengikut Kristus yang setia. Pujikan lagu ini. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagiku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan imanku. Mari kita sembah Dia. Yesuslah tujuan kami, menjadi seperti-Mu Tuhan. Itulah iman kami, akan kami bersyukur. Allah yang benar, Allah yang kasih, Allah yang sesungguhnya, tiada yang lain Tuhan,
hidup kami dan juga buat hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terutama juga yang mendengarkan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, biar hati kami berpaut kepada Engkau, biar hati kami tertuju kepadamu dalam segala yang kami kerjakan, dalam segala aktivitas kami. Biar kami ingat selalu akan teladan-Mu, akan firman-Mu, untuk kami ikuti selalu Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk tinggal di dalam-Mu, Kau tinggal di dalam kami, sehingga kami bisa berbuah banyak ya Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Jangan jemu-jemu Tuhan, mengingatkan kami akan firman Tuhan, menegur kami, mendidik kami dalam kebenaran. Biar setiap firman yang kami telah dengar dan yang akan kami dengar lagi itu terus mengolah hati kami, membangun iman kami, membentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, buah-buah roh di dalam hidup ini biar bertambah-tambah dihasilkan ya Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, segenap jemaat Tuhan, untuk tetap setia mengiringi Yesus, untuk setia beribadah, untuk setia melakukan kebenaran. Bahkan kami memberkati Tuhan ibadah-ibadah anak muda, ibadah-ibadah remaja, bahkan ibadah-ibadah Sunday School Tuhan. Biar generasi-generasi ini mengenal Engkau, generasi-generasi ini mencintai Tuhan, generasi-generasi ini mengiringi Yesus juga ya Tuhan. Dan biar para keluarga, para orang tua, para pemimpin-pemimpin terus Tuhan mengajarkan firman, terus tidak jemu-jemu meneladani untuk kebenaran firman Tuhan kepada generasi-generasi yang ada. Pelayanan-pelayanan di gereja-gereja Tuhan, baik di lokal maupun pelayanan yang misi Tuhan, Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan untuk dikerjakan, dan biar gereja-Mu menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati kota dan bangsa Indonesia dan Australia Tuhan. Karuniakan damai sejahtera, karuniakan takut akan Tuhan, karuniakan berkat-berkat yang baik, bahkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Biar bangsa ini takut akan Tuhan, biar bangsa ini hidup dalam kebenaran, biar bangsa kami Tuhan tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Biar firman-firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran ditegakkan di bangsa kami, dijalani oleh seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih ya Bapa. Dan kami siapkan hati kami itu ditaburi firman Tuhan. Kami mau suka akan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan memuliakan nama Bapa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat host online yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua di dalam ibadah. Saat ini saya akan bagikan firman seperti yang kita ketahui. Saya akan masih men-sharingkan tentang kisah raja-raja Israel dan Yehuda. Saat ini saya akan memberikan satu kisah yang fenomenal. Kita tahu bahwa raja ini adalah raja yang sangat fenomenal kisah ceritanya. Mari kita buka di dalam doa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau bukakan mata hati, telinga dan pikirannya Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup Tuhan. Yang boleh menjadi bibit ya Tuhan yang mereka bisa taruh di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mau belajar ya Tuhan dari firman Tuhan saat ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menaruhkan Tuhan perkataan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, juga Roh Kudus Engkau yang memberikan pengetahuan dan hikmat ya Tuhan yang hamba dapat berikan Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu saja yang boleh ditinggikan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi masih penasaran ya jemaat Tuhan, kira-kira siapa nih raja yang saya akan saat ini saya mau ceritakan, yang saat ini saya mau khotbahkan. Ya, jadi yang saya mau khotbahkan saat ini adalah raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Jadi Raja Saul ini adalah raja yang
kisah hidupnya itu banyak kita juga bisa ambil gitu. Apa sih yang baik, apa sih yang buruk dalam hidupnya. Oke, jadi fakta Raja Saul ini adalah Raja Saul raja pertama ya, raja pertama bangsa Israel. Jadi pada saat itu bangsa Israel itu selalu dipimpin oleh hakim-hakim ya, yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Nah, hakim terakhir yang memimpin bangsa Israel yaitu Samuel gitu ya. Jadi Nabi Samuel itu yang memimpin bangsa Israel. Nah, dalam pemimpinannya itu bangsa Israel mulai kepingin raja nih seperti bangsa-bangsa lainnya gitu. Mereka ingin, kami mau ingin raja gitu. Kami mau ingin raja. Jadi berdoalah Nabi Samuel kepada Tuhan. Tuhan, bangsa Israel ini mereka kepengen raja. Walaupun pengen raja, aku harus bagaimana gitu. Sebenarnya pada saat itu Tuhan maksudnya agak sedikit marah, tapi Tuhan ya sudah, kalau memang mereka ingin raja, konsekuensinya mereka harus tahu untuk mereka punya raja itu mereka harus membayar pajak, mereka harus menyerahkan anak-anak mereka untuk menjadi pengawal, untuk menjadi prajurit, pelayan-pelayannya, dan mereka bangsa Israel ketika Nabi Samuel berkata seperti itu, mereka bilang ya kami siap. Jadi mereka memang benar-benar menginginkan raja untuk memimpin gitu, mungkin biar kelihatannya keren atau apa ya, tapi memang sudah menjadi semua ini cerita di dalam Alkitab adalah kehendak Tuhan, adalah skenario Tuhan. Jadi kita tetap apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang terjadi itu sudah di dalam keputusan Tuhan. Jadi Raja Saul ini raja yang luar biasa ya. Jadi kalau di dalam Alkitab itu, kalau kita mau membaca tentang kisah Raja Saul itu ada di dalam 1 Samuel dan 1 Tawarik. Jadi ya kita juga bisa mendengarkan dengan audio Bible ya. Jadi host sendiri visinya adalah mendengarkan firman Tuhan melalui audio Bible supaya kita bertumbuh dan berbuah gitu. Nah, jadi untuk yang sibuk bisa sambil mendengarkan Yvonne, itu sangat menolong sekali ya. Walaupun kita juga bisa membaca kalau kita punya waktu yang lebih banyak lagi. Itu semua untuk membangun hidup kita, untuk membangun kita sendiri supaya kita bertumbuh dan berbuah seperti visi tahun ini. Jadi dia adalah tokoh, Raja Saul ini adalah tokoh yang kita ingat nih kalau di dalam Alkitab itu sebagai tokoh yang jahat dan sangat ambisius gitu ya. Juga terkenal sebagai pembenci Daud ya. Jadi di dalam firman Tuhan dalam Samuel, dalam 1 Tawarik itu banyak sekali Raja Saul ini berkonfrontasi terus dengan Raja Daud. Walaupun Raja Daud ini sebenarnya tidak menanggapi, tidak menganggap Saul ini musuhnya tuh, tapi Saul ini tetap aja berkekeh gitu. Nah, kenapa sih dia bisa seperti itu? Mari kita terus gali cerita Raja Saul ini ya. Nah, Raja Saul ini sebenarnya tipe yang spesial banget di mata Tuhan. Jadi ketika Raja Saul ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja pertama Israel, dia ini tipe ideal laki-laki yang ideal laki-laki lah zaman sekarang. Dia itu adalah seorang yang paling elok. Jadi di satu bangsa ini dia ini paling elok ya. Di dalam paling elok juga berasal dari keluarga yang berada. Jadi Raja Saul ini ideal banget deh jadi laki-laki, udah ganteng ya zaman sekarang, dari keluarga yang berada. Jadi dalam satu bangsa ini dia yang paling elok gitu, tidak ada yang lain, karena satu bahu ke atas dia yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi sangat spesial banget di mata Tuhan. Jadi begitu bangsa Israel melihat Saul ini, wah ini benar-benar orang yang benar-benar Tuhan ini nggak salah pilih gitu ya. Jadi itu bisa dibaca di dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Jeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada.
orang ini adalah laki-laki. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi dia memang orang yang benar-benar tuh sempurna ya kalau kita lihat ya. Jadi dia bukannya background dari yang orang yang seperti sebelumnya, kisah-kisah raja-raja sebelumnya, mereka akan mendapat pangkat dari raja itu karena orang tuanya raja ya, karena ayahnya raja mereka bisa menjadi raja. Tapi Raja Saul ini dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, dipilih oleh Tuhan sendiri melalui Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel itu ditunjuk Tuhan, kamu pergi ke sini, maka kamu akan menemukan orang yang bernama Saul ini yang akan menjadi raja pertama di bangsa Israel. Pada awalnya Raja Saul ini sangat disertai Tuhan luar biasa ya. Jadi roh Tuhan itu ada padanya. Jadi pada waktu itu orang-orang Yabes dan Gilead itu salah seorang dari bangsa Israel sedang dalam ancaman orang-orang Amon. Sebenarnya sebenarnya ancaman itu bukan tujukan kepada orang Yabes untuk memancing kemarahan orang Israel pada waktu itu. Karena bangsa Israel itu tidak ada seorang pemimpin, sedangkan Samuel itu pada saat itu sudah tua ya. Jadi banyak musuh-musuh bangsa Israel ini yang membuat bangsa Israel itu lemah gitu ya. Jadi ketika Raja Saul ini diurapi menjadi raja, nah itu saatnya Raja Saul itu belum berperang. Jadi ketika Nabi Samuel itu mengurapi Raja Saul, nah roh Tuhan itu ada pada Saul, keberanian itu, hikmat itu sudah muncul di hati Saul. Jadi ketika seorang ditahbiskan, sudah ada benih yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Nah ketika itu sudah muncul, tinggal siap aja dinyalain Tuhan kapan gitu ya, karena benih itu sudah Tuhan taruh. Nah, ketika bangsa Yabes Gilead itu menghadapi ancaman orang Amon, mereka sangat takut gitu, Nah, kita baca ya di dalam 1 Samuel 11 ayat 6-7. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah di atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Di situ awal Tuhan memakai Saul. Jadi inilah momen sesudah Saul ditahbiskan oleh Samuel, terjadilah kisah ini karena Tuhan sudah merencanakan Saul akan diangkat untuk menjadi raja. Nah, dengan keberanian itu Saul memerangi itu bangsa Amon itu. Nah, seterusnya bangsa Amon itu kalah ya. Jadi berhasil dikalahkan Saul karena Saul berhasil memimpin bangsa Israel untuk menyelamatkan orang-orang Yabes Gilead itu. Nah, di situ bangsa itu jadi mulai terbuka gitu kalau Saul itu seorang pemimpin nih gitu. Jadi waktu saat itu mereka sudah mencari raja, wah ini nih seperti ini nih yang kita cari. Nah seterusnya setelah Saul berhasil memenangkan banyak peperangan, Saul diangkat menjadi raja ya. Dan seterusnya setelah Saul menjadi raja, Tuhan memberi kemenangan kepada Saul. Jadi roh Tuhan menguasai Saul sehingga Saul itu berhasil memenangkan melawan bangsa-bangsa musuh bangsa Israel pada saat itu. Jadi musuh bangsa saat itu kan bangsa Moab, Bani Amon, Edom, orang Filistin, orang Amalek, dan masih banyak lagi. Jadi bangsa Israel itu pada saat itu ya, seperti kita ketahui, bagaimana sih ya kalau kita tuh banyak musuh tapi nggak ada pemimpin gitu. Jadi yang mana nih yang kita mau lawan dulu? Ini kah, yang itu kah? Jadi kita juga bingung ya. Nah, di sini bangsa Israel melihat kalau Saul ini
bisa memimpin mereka. Jadi mereka mengandalkan Saul ya, mengandalkan Saul untuk memimpin mereka untuk berperang melawan bangsa-bangsa, melawan musuh-musuh mereka yang sebelumnya menindas mereka terus-menerus. Karena seperti kita ketahui, Samuel adalah hakim yang mengepalai mereka sebelumnya. Tetapi ketika Samuel sudah tua, sudah mulai putih rambutnya, semua anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Jadi mereka meminta raja ya, seperti kita tahu mereka meminta raja. Dan Raja Saul ini adalah raja yang sungguh-sungguh ditunggu-tunggu ya, sungguh ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kesetiaan Saul kepada Tuhan ini mulai teruji ya. Jadi ketika Saul sudah mulai memenangkan banyak peperangan, sudah mulai berada di posisi yang nyaman, Saul udah mulai maksudnya merasa ini semua karena dia nih, ini semua karena dia sendiri nih, bukan karena kekuatan Tuhan lagi. Jadi Saul sudah mulai tuh tidak taat lagi gitu. Seperti kita ketahui, hukum bangsa Israel itu kan begitu kuat ya, begitu kuat sekali. Nah, di dalam Perjanjian Lama seorang nabi harus mempersembahkan korban bakaran ya, korban bakaran. Walaupun kita ketahui raja pun bisa mempersembahkan korban bakaran, tapi tidak semua bisa. Nah, di sini kita mau belajar dari kisah Saul. Jadi sebenarnya Saul itu di dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 13 kita baca. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul menyongsongnya dan memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Israel akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Lalu kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Jadi Raja Saul itu tidak sabar untuk mempersembahkan korban, meminta campur tangan Tuhan gitu loh. Dalam arti di sini nggak sabar untuk menunggu Samuel, karena Saul ini kan seorang raja ya. Nah, seorang raja itu kalau mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka harus memanggil nabi untuk mempersembahkan korban bakaran. Lain kalau memang Tuhan itu sudah menaruh dia juga dapat mempersembahkan korban bakaran. Nah, di sini Raja Saul itu mulai tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi sudah mulai karena dia pikir dia raja, dia bisa mempersembahkan korban bakaran, tidak masalah gitu loh. Nah, walaupun di sini kita akan melihat ada raja-raja tertentu yang juga mempersembahkan korban bakaran. Nah, tapi di kisah ini Tuhan menghendaki Samuel. Ya, jadi Saul ini mau istilah katanya dia yang duluan, dia juga bisa mengerjakannya. Jadi dia nggak percaya dengan apa yang sudah Tuhan taruh. Tuhan suruh Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu dia percaya kalau Samuel datang terlambat, nanti Tuhan nggak bisa saya nggak bisa memenangkan pertempuran ini, makanya saya duluan aja gitu. Jadi padahal sebenarnya Tuhan tuh tahu cepat atau lambat Tuhan tuh pasti akan menolong gitu. Cepat atau lambat Tuhan maksudnya akan menolong. Jadi kurang percaya sama Tuhan itu. Jadi lebih percaya diri sendiri kalau kita bilang seperti itu. Nah, jadi kesalahan Raja
Saul yang pertama dia tidak sabar ya, tidak sabar menunggu saatnya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan gitu. Jadi waktunya Tuhan itu Tuhan mau Samuel datang mempersembahkan korban untuk memberikan kemenangan kepada Saul. Jadi sebenarnya tidak masalah persembahan itu dikerjakan terlambat atau enggak, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tapi karena dia tidak percaya kalau terlambat aku akan berperang kalah nih gitu. Jadi di sini ceritanya tuh agak sedikit membingungkan, tapi ya gitu. Kadang dari kita ini nggak sabar gitu, nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Jadi Tuhan bilang nanti, misalnya suatu saat nanti Tuhan akan berikan kamu pekerjaan yang ini atau pasangan hidup yang ini. Tapi kita ini nggak sabar gitu, memutuskan sendiri gitu. Nanti kalau terlambat nanti udah nggak ada gitu. Padahal Tuhan udah sediakan gitu. Akhirnya mengambil keputusan yang salah dan berakibat panjang untuk masa yang akan datang. Nah ini kesalahan yang paling besar dalam hidup kita juga, yaitu tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Sama seperti Saul ya, tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Bahkan Samuel begitu datang juga, tadinya mengapa begitu bodoh gitu. Tapi kita kan nggak mau kita digituin kan, kenapa kamu begitu bodoh? Tapi sudah terjadi gitu kan. Nah sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita itu bersabar menunggu waktunya Tuhan ya. Menunggu waktunya Tuhan, walaupun ketika kita mulai tidak sabar, minta dukungan kepada komunitas yang ada, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong nih aku udah mulai nggak sabar nih, udah mulai nggak sabar dengan pekerjaan kah, udah mulai nggak sabar nih single terus, udah mulai nggak sabar nih dengan suami atau istri, udah nggak sabar nih dengan gereja. Terus kita berdoa, apapun itu Tuhan pasti ada jalannya. Jangan menganggap keputusanmu itu yang benar gitu ya. Jadi keputusanmu yang benar itu nanti berakibatnya panjang. Ntar kita salah mengambil keputusan jadi panjang akibatnya. Nah, kadang kalau kita dalam keadaan di atas, kita sering lupa ya, kalau apa yang kita nikmati adalah semua dari Tuhan gitu loh. Jadi Saul itu menjadi raja itu semua dari Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri, bukan dari hasil kerja keras sendiri. Padahal kalau kekayaan, kesehatan, dan kemintaan itu semua berasal dari Tuhan, kita percaya aja gitu, kita percayakan aja hidup kita tuh bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Jadi kita jangan berpikir, aduh aku kok belum sukses ya, belum bisa beli rumah, belum bisa beli mobil atau hal-hal begitu. Tuhan tuh sudah menyediakan sebenarnya. Lebih menyiapkan ke hati kita. Jadi ketika suatu saat kita mendapatkan, kita ini udah siap gitu. Jadi jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang sebenarnya kita belum siap. Jadi kesabaran itu penting ya. Jadi jangan sampai kita tidak sabar. Nah, kesalahan Saul yang kedua adalah kita mau baca dari kisah 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 11. Ini agak panjang ya, tapi kita baca pelan-pelan. Kita mau belajar dari kesalahan Saul yang kedua. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek.
Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi kesalahan Raja Saul yang kedua ini lebih berat dari yang pertama ya. Jadi yang pertama kan tidak sabar ya menunggu waktunya Tuhan, tapi dia bersikeras mempunyai jalan dia sendiri yang dia percayai sanggup menyelamatkan dia dari tekanan bangsa Israel pada saat itu. Nah, ketidaktaatan Saul adalah bentuk dari ketidakpercayaan dan pemberontakannya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita seringkali masuk ke dalam dosa ketidaktaatan ya. Tapi kita sangat beruntung hidup di zaman kasih karunia ini. Kita ini sering bolak-balik masuk masuk ke dalam dosa ketidaktaatan. Kita minta ampun, ya kan? Terus berapa minggu kemudian tidak taat lagi, kita minta ampun. Nah, kita bersyukur banget karena pada saat itu tuh ketika tidak taat ya, udah ada konsekuensi yang harus ditempuh gitu. Jadi kita nih bersyukur, jangan sampai kasih karunia Tuhan itu terus dipergunakan, ya kan? Dosa minta ampun, jangan begitu. Nanti sebelum kita minta ampun, kalau kita dipanggil Tuhan duluan gimana? Nggak ada kesempatan kan? Jadi itu juga nggak bisa kembali lagi tuh. Jadi kita harus perhatiin benar-benar. Cepat-cepat kalau kita udah mulai tidak taat atau kadang-kadang tuh sulit untuk taat, tetap percaya aja, Tuhan, saya ini sulit nih untuk menaatimu Tuhan untuk hal ini. Tolong Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat hati dan Tuhan pasti kalau hati kita ini benar-benar percaya kepadanya, kita pasti mau taat ujung-ujungnya ya. Nah, setelah Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, dia tidak menumpas semua ternak-ternak yang harusnya ditumpas, bahkan dia menyelamatkan Raja Agag. Tuhan itu menyesal. Tuhan bisa menyesal juga ya, tentu Tuhan bisa menyesal. Walaupun Tuhan itu penuh dengan kebaikan, Tuhan mau ketika menyesal cepat-cepat berbalik. Jadi Tuhan itu merasa, wah, aku mau memadamkan amarahku. Jadi seringkali di Perjanjian Lama ditulis ya, Tuhan menyesal, tapi ketika berbalik kembali, Tuhan reda amarahnya. Itu Tuhan kita, gitu ya. Tuhan kita tuh luar biasa banget gitu. Jadi kadang Tuhan tuh menyesal, tapi begitu kita balik gitu, Tuhan mengemis seperti seorang anak ya, seperti seorang orang tua sama anaknya gitu kan. Anaknya ini kurang ajar banget deh, melakukan hal-hal yang gak baik gitu, yang bikin marah orang tuanya. Tapi anaknya berbalik tuh, mama, papa gitu, aku menyesal nih, aku begini gitu. Akhirnya redalah hati amarah orang tuanya ya. Nah itu seperti itu. Jadi bapak itu bapak yang baik. Nah ketika ketidaktaatan itu Tuhan mulai gitu memilih orang lain. Jadi Tuhan itu seperti yang Tuhan bilang kepada Samuel, dia memilih orang lain yang akan menggantikan Saul. Jadi dia karena udah gak sejalan sama Tuhan mulai memikirkan orang lain yang untuk menggantikan Raja Saul ini. Nah, setelah Tuhan menolak Saul menjadi raja, maka pernyataan Tuhan kepada Saul ditarik ya. Jadi seperti kita ketahui, sehebat apapun kita tanpa penyertaan Tuhan, cepat atau lambat kita akan jatuh ya. Maka Tuhan itu memilih orang lain menggantikan Saul. Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja ya.
Jadi di zaman pemilihan Raja Israel ini masih ditunjuk oleh Tuhan kan ya, secara langsung bangsa Israel masih mencari tuntunan Tuhan, bukan karena seperti kisah raja-raja Israel selanjutnya yang mereka menjadi raja karena mendapatkan jabatan dari ayahnya. Nah, ketika Roh Tuhan ini lari dari Saul, apa yang akan terjadi ya? Kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 ini sepertinya kok roh jahat daripada Tuhan. Jadi tafsiran yang didapat sebenarnya adalah, lebih tepatnya adalah ketika roh Tuhan menjauh dari Saul, ia diganggu oleh roh jahat yang diizinkan Tuhan. Jadi di dalam kitab Ayub juga kita tahu ya, Ayub iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Jadi Tuhan itu juga campur tangan. Jadi dia melihat kekuatan dari anak-anaknya. Jadi roh jahat itu nggak akan mengganggu kita kalau kita nggak membuka celah untuk mereka masuk, ya. Jadi roh jahat itu seperti Saul kan, dia membuka celah gitu untuk tidak taat, untuk tidak berpegang. Jadi kalau roh jahat itu mau datang, sudah terbuka tempatnya, sudah ada gitu. Tinggal Tuhan mengizinkan atau tidak. Nah, spirit yang dimaksud ini yang mengganggu Saul adalah sepertinya spirit-spirit yang mengganggu dia dalam kehidupan seharinya, seperti dalam tafsiran ini dibilang gangguan mental seperti stres, amarah, bad spirit gitu, kepahitan, jadi unhappiness, kesengsaraan gitu. Nah, ini tuh sepertinya menguasai Saul setelah Roh Tuhan tuh mundur daripadanya, karena hatinya ini terlalu ambisi gitu, terlalu ambisi, pikirannya tuh raja yang paling menjadi yang paling baik tuh raja ya. Sepertinya tuh gila hormat dan gila kekuasaan. Sepertinya tahta itu menjadi satu yang terutama banget dalam kehidupan Saul gitu. Nah, selanjutnya Saul ini dibilang di dalam kitab menjadi tenang apabila mendengar bunyi-bunyian kecapi yang dimainkan oleh Daud, ya. Jadi kisah ini terjadi setelah Daud mengenal Saul. Tapi saya melompat aja ke pasal yang ini. Jadi Raja Saul itu mulai diganggu ya, seperti mental. Kalau zaman sekarang tuh mental illness atau apa ya, suka pikiran-pikiran kita ini yang meneror kita, yang memasuki kita gitu. Nah, jadi di poin ini yang saya mau ambil juga, ketika kita sedang mengalami beban mental, pikiran, tekanan, coba cek kita melakukan dosa nggak sih gitu. Coba cek itu melakukan dosa apa enggak gitu. Apakah kita bermain-main di dosa atau enggak. Jadi kita ini harus cek juga, kita ketika kita mengalami satu beban mental, pikiran gitu tuh, kita cek apakah kita melakukan dosa, apakah juga generasi di atas kita, atau kita bisa datang kepada Tuhan gitu. Kita bisa datang kepada Tuhan kalau kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta Tuhan masuk dalam hidup kita. Nah, ketika kita minta Tuhan masuk dalam hidup kita, mulailah kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan itu kan senang disembah ya. Tuhan senang disembah, senang dipuji. Nah, kita mulailah menyembah Dia gitu. Mulailah kita menyembah Dia dengan puji-pujian penyembahan itu. Jadi kalau kita tuh sedang mengalami beban mental, pikiran itu, jangan lari ke hal-hal yang aneh-aneh ya. Jadi semakin melarikan ke hal-hal yang nggak berkenan hadapan Tuhan. Tapi kita mulai cari datang kepada Tuhan. Nah, Saul ini dia tidak mencari kepada Tuhan yang benar, tapi dia lebih suka mendengar musik yang dibawakan Daud. Ya, jadi ketika Daud memainkan kecapi, dia ini perasaannya tenang gitu. Seperti kita ketahui ya, Daud itu kan penyembah. Jadi ketika dia memainkan kecapi ini, dia menyembah Tuhan. Jadi roh Tuhan datanglah, hadirat Tuhan datanglah, sehingga roh jahat itu
lari daripada Saul. Nah, sebenarnya Saul ini bisa mencari hadirat Tuhan sendiri dengan menyembah Tuhan sendiri, mencari hadirat Tuhan sendiri. Tapi dia lebih memakai orang lain, ya. Jadi saya mau memberikan advice juga, ya. Jadi memang banyak dari kita kalau sedang mengalami tekanan, bebanan mental, kita datang sama hamba Tuhan gitu. Nah, kita dengar musik-musik rohani yang menenangkan, itu nggak ada salahnya, itu oke. Tapi kita juga harus punya kerinduan atau untuk mengerjakannya sendiri gitu. Jadi semua resources ini kan memang ada, betul, tapi ada saatnya kita akan sendirian, saudara, nggak bersama pendeta Anda, nggak bersama-sama komunitas Anda gitu, ataupun mungkin nggak ada musik, ya, mungkin nggak ada handphone, atau kita rumah sakit dalam keadaan sendirian, itu nggak ada. Alangkah baiknya kita menyimpan sendiri penyembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh menyanyikan penyembahan kepada Tuhan. Kita boleh terus mencari Tuhan di dalam kesendirian kita ini. Jadi kita jangan juga mencari orang lain terus ketika kita mengalami tekanan-tekanan. Nah, Raja Saul ini mengandalkan Daud untuk bermain musik kepada dia, supaya dia ini boleh mendapat tenang pikirannya. Nah, jadi cerita Raja Saul ini ya dapat kita pelajari, ya. Yang dapat kita pelajari supaya jangan sampai roh Tuhan kundur dalam hidup kita adalah satu, sabar menunggu waktu Tuhan, ya. Dalam arti bukan berarti kita mengambil keputusan roh Tuhan undur gitu, tapi sebenarnya rencana Tuhan yang sudah dia ingin dalam hidup kita jadi berantakan gara-gara kita ini nggak sabar. Sebenarnya bisa aja Raja Saul ini menjadi raja yang kokoh, ya, kerajaannya sampai selama-lamanya, tapi karena nggak sabar, skenarionya digantikan dengan orang yang lebih baik. Nah, yang kedua, taat untuk mendengar suara Tuhan, ya. Jadi yang seperti saya bilang yang tadi, ketika Tuhan bilang tumpas semua ternak-ternak gitu, jangan pilih-pilih, tapi si Raja Saul ini memilih yang dia baik, yang ternak-ternak yang bagus, yang terbaik, dia tidak ditumpas, tapi yang jelek-jelek malah dia tumpas. Jadi dia ini sebenarnya nggak taat gitu loh, nggak taat sama perintah Tuhan. Nah, yang ketiga, ketika kita dalam tekanan, kita menyembah Tuhan, itu yang paling nggak bisa kita elakkan, ya. Menyembah Tuhan, kita nggak usah harus terus mengandalkan harus dengar musik, harus ini, cari wajah Tuhan sendiri, ya. Ada saatnya kita sendiri, kita menyembah aja Tuhan gitu. Kita pasti bisa, kalau kita sering ke gereja, kita pun sering melihat video-video rohani, YouTube, lagu-lagu yang benar-benar menjamah hati kita terus boleh kita pelajari, tapi ada saatnya kita harus bisa mengerjakannya sendiri gitu, ya. Jadi nggak mungkin kalau ketika kita terus bertumbuh rohaninya gitu, ketika kita mengunjungi teman kita yang sedang sakit di rumahnya, aduh, aku mau menyembah, aku harus gimana ya gitu, karena nggak bisa. Nah, itu kita harus belajar di rumah sendirian, ya. Jadi kita jangan terus mengandalkan orang lain untuk membimbing kita, harus menyembah, harus ada ini si pemain gitarnya kak, ada ini di rumah bisa sendirian. Kita mencari Tuhan dan kita mendapat kewahyuan yang dari Tuhan. Coba aja Raja Saul saat itu dapat mengerjakannya sendiri, pasti bimbingan Tuhan kan lebih lagi. Nah, mungkin di episode ini kita hanya belajar sampai di sini dulu untuk kisah Raja Saul. Saya akan melanjutkannya ke dalam kisah Raja Saul part 2 di minggu berikutnya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kisah Raja Saul ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk bersabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Kedua, kami mau taat perintah-Mu Tuhan. 3 ya Tuhan, kami tetap mau menyembah Tuhan dengan
resources yang kami punya sendiri ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam sendiri ya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya ya Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau percaya kami terus Tuhan dalam anugerah-Mu, dalam perlindungan-Mu setiap hari Tuhan. Berkati kami Tuhan, minggu-minggu ke depan Tuhan, hari-hari yang kami jalani Tuhan, kami tetap memandang pada wajah-Mu ya Bapa, tetap dalam kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you all. Sampai berjumpa lagi di episode Raja Saul part 2. Thank you.